Kembali selamat datang di Mari Teguh Golden Ways. Hari ini kita bicara mengenai rayuan maut. Topik yang super sekali Pak Mario. Terima kasih. Boleh nggak Pak kasih kita beberapa contoh mengenai rayuan maut itu seperti apa Pak? Saya harus berdiri ya. Silakan Pak Mario. Karena biasanya rayuan maut itu dilakukan sambil berdiri siap-siap lari. Oh siap Pak. Sahabat Indonesia yang super. Wanita ingin mendengar yang ingin didengarnya. Oke, itu satu. Kedua, pria harus selfless. Tidak mementingkan dirinya. Ketiga, hadiah terbaik bagi seorang wanita adalah keseluruhan diri pria. Dihadiahkan. Pria yang dicintai wanita adalah pria yang kalau bawa apa-apa dipanggil honey, dijatuhkan. Gitu? Sedang bawa gitu, honey, kenapa? Gitu. Nah, itu wanita. Dia mengutamakan sekali wanitanya. Kemudian dia harus juga playful, harus agak nakal, harus agak jahil. Karena wanita mudah jatuh cinta kepada pria yang nakal. Perhatikan kerepotan para ibu. Anak-anaknya jatuh cinta dengan anak laki-laki yang nakal-nakal toh. Perhatikan itu. Karena sulit sekali kita bayangkan wanita jatuh cinta dengan pria pendiam. Ya? Terus nanti dicek tangannya, oh low bat. Nah, ini langkah pertama dalam merayu. Oke? Jangan biasakan merayu hanya waktu istri atau kekasih marah. Itu hampir tidak berdampak karena tidak ada tsunami bisa melawan wanita marah. Oke? Waktu gembirakan sesuatu. Yang saya lakukan dulu pernah ke Ibu Lina adalah benci kali membasuh wajahku. Dia bilang, kenapa? Karena itu aku harus membasuh bekas ciumanmu. Walaupun dia tahu kita bercanda, walaupun kita tahu dia ngegombal, dia tahu kita ngegombal, tapi itu indah sekali. Wanita suka diberitahu sesuatu yang berlebihan tentang dirinya. Oke? Coba lakukan itu. Banyak pria baru bilang sayang saja tidak berani. Tidak gandengan tangan. Padahal perhatikan semua orang besar selalu memuliakan istrinya. Perhatikan itu. So, kalau begitu mulai dari sekarang, makan malam. Berapa banyak suami yang habis makan malam bilang terima kasih ke istrinya? Jarang sekali. Mulai nanti malam, istriku. Ini makanan. Sahabat-sahabat saya yang super, berarti dalam merayu, dalam mencintai dan mengizinkan pasangan kita atau kekasih kita untuk hidup dalam perasaan yang indah, itu kan hadiah yang bukan main indahnya baginya. Mengapa Anda menahan yang bisa Anda berikan yang sebetulnya tanpa biaya? Kalau Anda bilang gengsi, tidak. Kalau gengsi, istri Anda sebetulnya mampu menikah dengan pria yang lebih hebat dari Anda. Ya, sampai sekarang kita janji terus. Rumah yang strategis itu mana? Anda bilang rumah saya, itu bilang sama istri ya, sudah strategis. Semua kelihatan. Itu kamar mandi kelihatan, dapur kelihatan. Oke? Itu Mas. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Baik. Pertanyaan berikutnya Pak Mario, banyak di antara kami laki-laki yang kadang terlalu berambisi untuk mengatur wanita dengan harapan mereka menjadi pasangan yang lebih baik. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal itu? Sahabat Indonesia yang super, ini pertanyaan Mas Uli baik sekali. Seseorang disebut mencintai, itu karena mengizinkan yang dicintainya menjadi diri terbaiknya. Seseorang tidak bisa disebut betul-betul mencintai kalau dia ingin mempermak orang yang dicintainya untuk menjadi seperti dirinya. Jadi bagaimana kalau kita mengizinkan anak-anak kita, kekasih kita untuk menjadi pribadi terbaiknya? Sambil kita sendiri berusaha mengenali harapan mereka agar kita menjadi pribadi yang terbaik baginya. Itu. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Satu pertanyaan lagi dari saya sebelum ke audiens Pak. Ya. Lalu bagaimana dengan faktor kebosanan Pak? Bosan? Ya? Oh, super sekali. Super sekali. Bosan. Oke. Istri sama suami, pernah nggak mendengar gini? Misalnya dipanggil, Hani,
Sebentar. Itu tuh, atau love, ya, itu. Pernah mendengar? So, berarti ada perasaan tidak lagi dekat, tidak lagi ingin memuliakan, tidak lagi kangen. Kangen itu harus dibangun. Jadi contohnya ini ya, begitu istri pergi sendiri, itu saya dan Ibu Lina jarang sekali terpisah, tapi kadang-kadang Tuhan berikan kebebasan itu ke saya, Ibu Lina pergi sendiri. Nah, kalau Ibu Lina pergi, saya time it. 5 menit saya telepon, love, sudah sampai di mana? Gitu. Lah, aku sampai di sini, Hani. Kenapa? Enggak, aku kangen. Suami-suami katakan itu aman karena dia tidak lihat wajah Anda. Oke? Iya loh. Setelah bicara. Oke, nah, terus nanti dia bilang, aku sebentar nggak lama. Iya, jangan lama-lama ya. Gitu. Kenapa? Ini mati lampu. Aku tatut. Gitu. Nanti dia kan bisa mikir, aduh kasihan suamiku di rumah sendirian kangen. Padahal kan kita senang ya. Nah, itu seperti permainan, tapi itulah cinta. Harus fun, harus menyenangkan. Karena cinta itu bergerak dari ketertarikan fisik yang dekat, ingin bersama-sama kemana-mana, sampai menjadi ketertarikan dalam persahabatan. Nah, persahabatan harus lucu, harus fun, sehingga tidak akan masuk kebosanan. Kebosanan itu selalu datang kalau satu sama lain sudah bisa diduga. Saya katakan ya, saya ingatkan ya, pribadi yang menarik adalah pribadi yang tidak bisa diduga. Jadikanlah pribadi Anda penggembira di keluarga. Sehingga anak-anak, mertua selalu mencari Anda karena mereka menginginkan kegembiraan. Karena Anda pribadi yang menghadiahkan diri bagi kebahagiaan orang-orang yang Anda cintai. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Baik, kita masuk ke polling. Silakan Anda untuk mengambil keypad yang ada di kursi Anda. Dan pertanyaan kita pada malam hari ini adalah seperti ini. Anda melihat kekasih Anda sedang bermesraan dengan wanita lain. Sewaktu Anda melabraknya, reaksi apa yang Anda sukai dari kekasih Anda? A. Marah hebat, membentak-bentak Anda dan menuduh Anda telah menuduhnya. Atau B. Diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun lalu pergi. Ataukah C. Tersenyum anggun lalu mencium tangan Anda, memeluk Anda dan mengatakan bahwa Anda adalah wanita satu-satunya. Silakan 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Anda semua. Pemirsa, kami akan segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Waves. Kalau aku wanita yang baik dapat pria yang baik, maka fokusnya dalam semua perselisihan berfokus pada menjadi sebaik-baiknya pribadi. Bernyanyilah seperti tidak ada orang yang mendengar dan mencintailah seperti tidak akan terluka.